kita menginginkan sesuatu itu misalnya A misalnya. Kita menginginkan A misalnya. Nah, maka harus kita ukur A ini apakah dicintai nggak sama Allah, diridhoi nggak sama Allah, nah, gitu maksudnya. Ketika misalnya apa yang kita inginkan atau yang kita cintai ini justru itu bertentangan dengan maunya Allah dan Rasulnya, atau bahkan dimurkai oleh Allah, maka jangan harap kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai kajian, kita terlebih dulu awali kajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Para pemirsa kajian Al-Quran Ahad sore, ya biasanya Ahad pagi, sekarang Ahad sore. Ini sekali ini doang. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai cinta atau kecintaan. Cintaan, mencintai sesuatu. Maka di sini kecintaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kecintaan ini mempunyai suatu power, mempunyai satu kekuatan. Sehingga kecintaan ini di dalam Al-Quranul Karim, maka yang harus dicintai yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Rasulullah, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Baru yang keempat ini ya bisa orang tua kita atau bisa keluarga kita, ya keluarga kita, termasuk di dalam istri dan anak cucu kita, itu pada tingkatan yang keempat. Ya. Mari kita lihat di dalam surat At-Taubah, surat 9 pada ayat yang ke-24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya,
maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya. Abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kul, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di sini ada dua kubu ya. Kubu yang pertama adalah dari tiga, Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Sementara kubu kedua yaitu bapak-bapak, anak, saudara, istri, keluarga, bisnis, rumah tempat tinggal yang disukai. Mana yang kamu cintai dari dua kubu ini? Kalau lebih mencintai keluarga daripada Allah, maka apa kata Allah? Hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi di sini Allah perintahkan untuk kecintaan. Kita cinta kepada orang tua. Kita cinta kepada istri atau cinta kepada suami. Kita mencintai keluarga. Maka ini tidak boleh lebih tinggi kecintaannya dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Jadi yang tiga ini yang harus diprioritaskan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada jihad fi sabilillah. Jadi nggak bisa, misalnya kita cinta kepada orang tua, tapi kepada Allah biasa-biasa saja. Jadi artinya ini yang banyak
terjadi di lapangan itu seperti itu. Jadi kalau kepada orang tua cintanya luar biasa, Suami, anak. terus kemudian berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Tapi kepada Allah tidak seperti itu. Orang tua selalu dinomorsatukan. Tapi kepada Allah tidak. Maka ini sesungguhnya banyak terjadi di lapangan seperti itu. Bahkan rasa hormatnya luar biasa kepada orang tua. Tapi kepada Allah tidak. Nah, ini yang harus ada koreksi. Koreksi, kita harus mengkoreksi diri kita. Maka di sini kecintaan yang pertama yang harus dilakukan kepada Allah, Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Apakah misalnya karena kita cinta kepada Allah, terus kemudian kita sembarangan, ya, serampangan atau seenaknya sendiri mencintai istri atau keluarga misalnya? Tidak juga begitu. Pengertiannya tidak seperti itu. Jadi pengertian yang benar adalah bahwa kita mencintai istri kita, ya, itu artinya bahwa kita merasakan bahwa itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Cintain orang tua. Jadi artinya ketika kita mencintai istri kita, ya, ketika kita mencintai orang tua kita, maka ini kita merasakan bahwa ini kita taat kepada perintah Allah karena kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, mencintai istri kita, bahwa semua yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang pertanyaannya, loh, apa ada orang yang cinta kepada orang tua sama keluarga itu semata-mata tidak karena Allah? Banyak. Jadi hanya melulu cinta kepada orang tua, hormat kepada orang tua, cinta kepada istri, hanya itu saja. Tetapi kepada Allah tidak seperti itu. Nah, ini yang salah. Nah, kemudian ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahwa orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kalau ini hadis, ya. Jadi artinya bahwa ketika kita baik kepada istri kita, maka itu semata-mata karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, sehingga kita ada rasa motivasi di dalam jiwa ini ketika kita baik kepada keluarga, maka itulah semata-mata diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang benar gitu. Kemudian mencintai Allah, ya, mencintai Allah tentu saja itu
akan kita lalui ya dengan memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak kebajikan, ya, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Nah, kemudian ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka berbakti kita kepada Allah itu harus jauh lebih berbakti dibandingkan bakti kita kepada orang tua. Jadi artinya kalau kita itu berbakti kepada orang tua, menjaga apa yang dibutuhkan oleh orang tua, maka kita kepada Allah harus jauh lebih besar daripada itu perhatian kita kepada Allah. Kemudian kita mencintai Rasulullah. Apa yang dimaksudkan mencintai Rasulullah tadi? Jadi setelah mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Gitu. Mari kita ikuti pada surah Ali Imran, surat 3 ayat ke-31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi cinta kepada Rasulullah itu artinya bahwa semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang kita ketahui dari Rasulullah, amal kebajikan, sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita harus mengikutinya. Artinya semua apa yang kita lakukan ini merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kata Allah, maka ikutilah aku. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi misalnya sholat. Kalau sholat itu bagaimana Rasulullah melakukan sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat, kata Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita lakukan mencontoh Rasulullah SAW, maka itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi mencintai Rasulullah itu bagaimana amalan sunnah Rasul yang sudah dilakukan ya kita ikuti. Salah satu contoh misalnya qiyamul lail, salat malam. Rasulullah itu saking istiqomahnya salat malam itu misalnya sampai bengkak kakinya. Ya maka kita ikuti. Jadi ketika kita melakukan sholat malam atau sholat tahajud dan sholat witir itu di dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah SAW. Ketika kita mencontoh Rasulullah, maka itulah orang yang mencintai Rasul itu seperti itu. Amalan sunnah, ya. Kemudian zikir, maka semua yang dilakukan Rasulullah ya kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk melakukan perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang dimaksudkan dengan
mencintai Rasul itu. Kemudian yang ketiga adalah wa jihadin fi sabilihi, berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjihad ini maknanya bukan membunuh orang. Atau berjihad ini bukan berperang, bukan. Yang namanya berjihad ini bersungguh-sungguh menuju jalan Allah. Itu namanya berjihad. Artinya di sini substansinya itu hakikatnya adalah kesungguhan melakukan sesuatu. Itu namanya jihad. Atau mari kita lihat di surat 29 ayat 69. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu namanya berjihad di jalannya, beruang bersungguh-sungguh. Ya. Jadi yang dimaksudkan berjihad di jalannya yaitu di surat 29 ayat 69. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, kata Allah, benar-benar akan aku tunjukkan jalanku. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya pasti Allah bersama-sama dengan orang yang sungguh-sungguh tadi. Gitu. Nah itu yang dimakan dengan wa jihadin fi sabilihi, berjuang di jalan Allah. Dan itu yang harus kita utamakan. Jadi artinya misalnya berjuang di jalan atau di jalan Allah itu misalnya menuntut ilmu misalnya. Ya, menuntut ilmu Al-Quran. Ya. Ya, ilmu Al-Quran itu kan jalan Allah. Kita bersungguh-sungguh untuk menuju ke jalan Allah itu. Maka itu yang dimakan dengan jihad. Jihad fi sabilihi. Ya. Berjuang atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka dengan demikian kesungguhan itu ya, jadi mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai kesungguhan. Kesungguhan apa? Kesungguhan mencari jalan Allah itu. Dan ini sudah harus sampai kepada tingkatan mencintai. Jadi misalnya tadi jihad bersungguh-sungguh, ya, mencari ilmu jalan Allah, maka ini sudah harus sampai kepada tingkatan kecintaan. Senang mencari ilmu Allah itu senang. Itu yang harus diutamakan di dalam hidup. Masuk jihad. Nah itu yang dinamakan dengan jihad tadi. Jadi jihad ini bukan membunuh orang, bukan. Gitu. Jadi jihad ini kesungguhan. Sehingga kalau kita renungkan sesungguhnya, maka 3 hal ini itu kunci sukses. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasulullah, artinya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, itu sama dengan mencintai Allah. Kemudian berjihad bersungguh-sungguh mencari jalan Allah. Nah, maka itulah kunci sukses itu. Ya. Sehingga dengan demikian 3 hal ini yang harus diutamakan. Baru kemudian kita mencintai orang tua, keluarga. Setelah ketiga hal ini yang kita utamakan gitu.
Nah, jadi misalnya kita menghormati orang tua, yang paling kita hormati di dunia ini kan orang tua kita, ya kan? Kita luar biasa menghormati orang tua kita. Tapi kita kepada Allah penghormatannya tidak seperti itu. Nah, itu yang sesungguhnya tidak boleh. Ya. Maka dengan demikian baru kemudian yang selanjutnya mencintai, yang ketiga itu pada yang keempat. Ya. 4, 5, 6 dan seterusnya itu bisa diisi oleh orang tua kita, bisa diisi oleh istri kita, anak cucu kita, gitu. Kemudian di sini dikatakan, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Kalau ini hadis. Maka Rasulullah menyatakan, amalan yang paling baik itu adalah sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua kita. Maka hadis ini tetap Allah sebagai prioritas pertama, yaitu mencintai Allah itu bagaimana? Mari kita lihat di surat Toha, ya. Surat 20 ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Jadi dikatakan itu innani anallah, kata Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku. Maka dikatakan di situ ketika sholat di awal waktu itu di dalam rangka untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja di dalam kita melakukan sholat sebagai bentuk pengabdian, penyembahan kita kepada Allah, ya kan? Artinya ketika kita sholat itu maka harus mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat? Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Gitu. Dan kemudian yang ketiga, maka ketika melakukan sholat itu harus penuh dengan kesungguhan. Jihad di jalan Allah, kesungguhan. Nah, kesungguhan di dalam sholat itu apa? Bagaimana pada saat kita melakukan sholat itu betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga ini yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua, ya, setelah orang tua itu yang keempat,
Maka ketika orang tua itu menyuruh kepada kemusyrikan, maka tidak wajib taat kepada apa yang dilakukan oleh orang tua tadi. Jadi kita taat kepada orang tua itu ya, selama orang tua itu tidak menyuruh kepada perbuatan kemusyrikan. Mari kita lihat di dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 8. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa skala prioritas untuk taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita taat kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi kalau kedua orang tua kita mengajarkan kemusyrikan, maka kita tidak wajib taat kepada kedua orang tua kita. Sehingga dengan demikian bahwa ketaatan itu selama itu, ketaatan kita kepada orang tua itu selama apa yang diperintahkan oleh Allah itu dijalankan oleh kedua orang tua kita, maka ketaatan kita kepada orang tua harus kita ikuti. Akan tetapi kalau orang tua kita sudah melenceng dari ketentuan Allah atau mengajarkan satu kemusyrikan, maka kita sebagai anaknya tidak wajib taat kepada kedua orang tua kita. Maka kita tetap akan memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya begini, ada kita minta doa kepada kedua orang tua kita, ya, supaya kita berhasil. Nah, kita minta karena menganggap bahwa orang tua itu adalah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian bahwa ketika kita mohon doa restu kepada orang tua kita, maka kita meminta berdoa terlebih dahulu kepada Allah sebelum kita memohon doa kepada kedua orang tua kita. Jadi misalnya itu banyak himbauan-himbauan. Wah, udah kalau kamu sukses, ya, orang tuamu itu minta pada orang tuamu supaya orang tuamu berdoa kepada Allah, nanti akan terkabul. Gitu. Mintalah kepada kedua orang tua, minta tolong supaya doakan kepada Allah. Tapi sementara kita sendiri kepada Allah tidak mau berdoa. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Banyak itu ungkapan-ungkapan, ya, minta doa kepada kedua orang tua. Sungguh-sungguh dia minta doa kepada orang tua. Tolong ibu, bapak, doakan gitu. Tapi permintaan kita sendiri sebagai anak kepada orang tua itu tidak seperti itu. Maka ini semuanya itu Allah yang kita utamakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita misalnya mau berdoa, kita berdoa dulu kepada Allah secara sungguh-sungguh. Nah, baru yang kedua adalah meminta pertolongan kedua orang tua kita supaya kedua orang tua kita mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keutamaan inilah
yang harus kita letakkan kepada rumus atau prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu harus kita lakukan, lebih kita mencintai daripada mencintai diri kita sendiri. Satu ketika Umar bin Khattab itu, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasul. Tapi aku masih lebih mencintai diriku sendiri ya Rasulullah. Kata si Umar bin Khattab. Kemudian Nabi menyatakan, wahai Umar, tidak akan sempurna imanmu itu sebelum engkau mencintai aku melebihi cintanya kepada dirimu sendiri. Jadi kita sendiri, kita mencintai diri kita. Nah, kita mencintai Rasulullah. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus jauh lebih besar daripada cinta kepada diri kita sendiri. Jadi itu apa yang dimaksudkan, bahwa semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang harus kita utamakan. Sementara kita ini, ya, kecintaan kita ini lebih mengarah kepada hawa nafsu. Atau dengan kata lain, bahwa kita mencintai sesuatu itu maka harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sehingga bisa dibayangkan bahwa kecintaan kita kepada diri kita sendiri itu, ya, harus lebih besar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bahwa semua kepentingan kita secara pribadi itu harus kita kalahkan manakala kita itu akan menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bersungguh-sungguh, kesungguhan kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang harus kita utamakan dibandingkan dengan kemauan kita sendiri. Mengikuti kemauan kita sendiri yang dimaksudkan adalah mengikuti kemauan hawa nafsu kita. Itu yang harus kita turunkan, yang kita utamakan adalah Allah, Rasulullah, dan jihad fi sabilillah. Maka itu adalah merupakan satu persyaratan kalau ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di situ menyatakan, wallahu la yuhibbul fasiqin. Allah tidak wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi selama kita itu mendahulukan kepentingan kita dibandingkan kepentingan Allah dan Rasul-Nya, maka selama itu kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ya, apa yang kita cintai ini apakah merupakan perintah dari Allah apa tidak? Ketika bahwa ini adalah merupakan satu perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka pada hakikatnya adalah kita mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau ingin kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu misal begini, nah, prakteknya ayat ini. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka keinginan kita ini harus, katakan misalnya kita menginginkan sesuatu itu misalnya A, misalnya kita menginginkan A misalnya. Nah, maka harus kita ukur
ini apakah dicintai nggak sama Allah, diridhoi nggak sama Allah, gitu maksudnya. Ketika misalnya apa yang kita inginkan atau yang kita cintai ini justru itu bertentangan dengan maunya Allah dan Rasulnya, atau bahkan dimurkai oleh Allah, maka jangan harap kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jangan diharapkan jalannya itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sudah pasti bahwa itu akan dimurkai oleh Allah, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya kita dianggap fasik sama Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya yang kita lakukan, yang kita inginkan, maka yang menjadi ukuran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak tindak tanduk kita, apakah kita mau melakukan sesuatu, maka ditanya dulu, apakah ini disukai oleh Allah? Pertanyaan yang itu yang harus muncul terlebih dahulu. Kalau apa yang kita lakukan ini bahkan mendapatkan murka dari Allah, tidak diridhai Allah, maka kita harus tinggalkan. Karena itu sama halnya kita meninggalkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah satu ungkapan bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan itu adalah harus sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka semua apa yang kita lakukan itu adalah ukurannya adalah ukuran mendapatkan ridho dari Allah, supaya kita di dalam melaksanakan pekerjaan itu senantiasa mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.